Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para narasumber Mas Irsyadul Ibad, Mbak Hilda Isnaini, dan Mas Ahmad Fadli Rismanda yang akan berbagi ilmu serta pengalamannya dalam sesi kali ini. Dan yang kami hormati seluruh peserta sharing session yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara sharing session pada pagi hari ini dalam yang kita laksanakan secara daring. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik teman-teman, perkenalkan saya Syifana Atifah Rifnanda selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara di Room 1 sharing session bersama finalis gemastik pada kesempatan kali ini. Teman-teman, acara ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan wawasan dari para finalis kompetisi gemastik yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pejuang gelatik di bidang 1 sampai bidang 12. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan singkat dari PKM Center, kemudian yang ketiga ada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, yang keempat ada sesi tanya-jawab, dan yang terakhir ada penutupan dan dokumentasi. Oke, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan singkat dari PKM Center kepada Mas Faisal Hairullah selaku perwakilan dari PKM Center. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, gue izin share screen ya. Sudah terlihat belum? Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Faisal Hairullah dari PKM Center. Nah, di sini aku ingin berbagi informasi mengenai lomba gelatik. Nah, sebelumnya gelatik itu apa sih gitu? Nah, gelatik ini itu kepanjangan dari pagelaran Sains Data, Inovasi Digital, dan TIK. Gelatik ini itu merupakan gabungan dari tiga lomba, yaitu Gemastik, Satria Data, dan LIDM. Nah, ketiga lomba ini kan dulu di tahun-tahun sebelumnya itu kan dipisah ya. Nah, kalau di tahun ini sama BPT itu digabung menjadi satu, namanya lomba gelatik. Nah, sub-subnya itu seperti yang bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini, itu ada 21 sub lomba. Mohon yang maaf, terdiri Mas. dari ya. Presentasinya belum jalan, masih di judul. Kayaknya dari deviceku deh. Bisa? Belum. Bentar ya. Kalau ini pindah-pindahnya udah kelihatan nggak? Oke, sudah. Oke. Tadi sampai sini ya. Itu tadi. Nah, gelatik ini kan gabungan dari Gemastik, Satria Data, dan LIDM. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini, sub lombanya itu ada 21 sub lomba, yang dimana tahun ini untuk
khusus sublomba gemastik itu ditambahin 1, itu apa? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, gitu. Yaitu seputar gelatik. Nah, untuk UAD sendiri, kami di sini sudah menyusun apa ya, timeline internal gitu, timeline untuk seleksi internal gelatik. Nah, di sini teman-teman fokus aja sama yang di sebelah kanan ini. Nah, tanggal 10 Februari kemarin itu sosialisasi, lalu threshold ke fakultas ini dilakukan oleh dosen kemarin. Terus dari kemarin kan teman-teman sudah sempat mengisi link itu ya. Nah, itu bagian pendaftaran tuh, itu udah teman-teman sudah melakukan pendaftaran di tanggal ini. Setelah itu nanti pendaftaran kan udah, nanti di bulan-bulan ini, bulan-bulan Maret sampai April ini kita akan melakukan kita akan melakukan pemanasan atau pendampingan. Nah, pemanasan ini bentuknya itu ya tergantung dosen pembimbing kalian gitu. Jadi misal kan ada tuh beberapa lomba ini kan ada yang lebih mengarah ke pengonsepan ya, seperti ini kota cerdas atau kompetisi esai, itu kan apa ya, menuangkan konsep untuk menjadi sebuah karya ya. Nah, itu nanti pendampingannya bisa dengan apa ya, report progres hasil, terus meminta masukan dari dosen pembimbing, nah bisa begitu. Nah, kalau misal ada lomba yang lebih ke teknikal atau lebih ke soal-soal seperti pemrograman, keamanan cyber, nah itu kan teknikal ya, bukan konsep. Jadi itu nanti bisa dengan dosen pembimbing itu melakukan coaching, dikasih materi terus disuruh pelajari ini bisa begitu. Nah, dijadwalkan itu kita akan melakukan sebanyak 4 kali pemanasan. Nah, pemanasan pertama itu tanggal 8 sampai 16 Maret. Nah, pemanasan pertama itu ya ini sekarang ini itu sharing session ini sudah masuk pemanasan pertama. Nanti pemanasan kedua itu teman-teman ya bisa sama dosen pembimbing tim dari teman-teman itu bisa melakukan seperti yang saya jabarkan tadi, bisa melakukan coaching, bisa melakukan report progres hasil dari pengerjaan teman-teman gitu. Nah, lalu nanti ini kan sudah ada 4 pemanasan, lalu nanti pada akhir April tanggal 26 itu kita akan melakukan seleksi internal, lalu perbaikan karya sampai akhirnya nanti pembuatan akun. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa timeline ini bisa berubah, bisa lebih molor lagi. Itu karena karena dari pusat, dari BPTI itu belum pedoman untuk lomba gelatik itu belum turun, belum fiksasi timeline-nya belum ada. Jadi kita untuk sekarang, untuk sementara ini kita masih mengacu sama yang di plan dari tim internal kami gitu. Nah, tapi nanti ketika BPTI sudah menurunkan buku pedomannya, itu nanti kami akan mengumumkan ke grup gitu. Dia sepertinya nanti akan akan lebih mundur lagi waktunya gitu. Jadi kita insya Allah punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan begitu. Nah, apa aja nih hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam lomba ini? Ya, yang pertama di sini ya. Jelas kita harus punya tim dan dosen pembimbing. Nah, tim dan dosen pembimbing ini sebenarnya harus cari sendiri kan. Sebisa mungkin cari sendiri, tapi kalau misal gak bisa, itu dari PKM Center, dari kami sendiri, itu kami udah menyediakan fasilitas link spreadsheet kemarin yang sudah kami bagikan di grup ya. Itu tuh link spreadsheet-nya tuh untuk nyari tim bisa. Nanti teman-teman yang misal sudah punya tim, tapi timnya belum lengkap. Nah, itu nanti bisa cari di situ, di link spreadsheet itu siapa aja nih yang masih available, siapa aja nih yang masih belum punya tim, ayo ikut tim kita, gitu bisa kan. Nah, terus
nanti juga untuk dosen ya, untuk dosen itu nanti teman-teman kalau misalnya sampai nanti belum dapat, itu nanti kasih tahu aja ke kami, ke PKM Center. Itu nanti akan kami bantu carikan dosen pembimbing yang tepat untuk tim dari teman-teman gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung sebelumnya. Nah, dalam pembuatan karyanya itu nanti bentuknya bisa diskusi rutin antara tim dan dosen gitu. Dan juga ya pokoknya sesuai sama kebutuhan bidang lombanya. Kalau misal kebutuhannya itu konsep, berarti dia butuhnya diskusi. Terus kalau misal teknikal, dia nanti butuhnya apa, coaching seperti itu gitu. Nah, ini saya mau ini ya mengingatkan lagi untuk yang belum mengisi link. Tapi kalau udah punya tim ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Nah, untuk yang belum, ini ya saya jelaskan kembali di link kemarin itu kan ada empat sheet ya, sheet cari anggota, ingin jadi anggota, WAG, dan link info. Nah, di sheet cari anggota ini itu adalah untuk teman-teman yang udah ada ide nih. Oh, aku nanti mau buat topik A di sub bidang perlombaan A gitu. Nah, kalau udah punya topik, itu nanti teman-teman ya kayak tinggal apa ya, umumkan aja di sini gitu. Aku punya ini loh, topik ini. Aku butuh orang sebanyak segini. Apa aja spesifikasi yang aku butuhkan, taruh aja di sini. Nah, nanti apa ya, teman-teman lain yang sedang mencari tim itu kan nanti bisa menghubungi kalian lewat sheet ini gitu loh. Kalau kalian sudah melampirkan kontak kalian di sini gitu. Intinya ini tuh kalau mau diibaratkan kayak buka loker gitu loh, buka loker. Nah, jadi nanti kalian buka loker di sini, yang merasa belum punya tim, yang merasa sedang cari kerjaan gitu ya, itu nanti bisa tuh cari, oh aku pengen masuk tim ini, oh gitu, gitu. Untuk kemudian ada sheet ingin jadi anggota. Nah, ini untuk orang-orang yang belum punya tim, belum punya topik sama sekali juga. Jadi benar-benar ya lagi single gitulah. Nah, di sini tuh teman-teman kan sudah mengisi tuh apa, kelebihan teman-teman apa, terus minat teman-teman tuh apa gitu kan, minat lombanya apa. Nah, itu nanti di sini nanti orang-orang yang sedang rekruter itu nanti bisa nyari tuh di sheet ini. Oh, ini sepertinya Mas Bagus Akbar itu cocok deh untuk masuk timku. Aku hubungi gitu gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Jadi kalau yang sheet cari anggota ini kayak pengumuman pembukaan loker. Nah, kalau yang sheet ingin jadi anggota ini kayak kita melampirkan sheet CV kita pribadi gitu loh. Untuk melamar untuk direkrut oleh yang sudah punya topik di sini tadi. Nah, selanjutnya di sheet PAG ini itu isinya ada grup-grup ya, grup-grup per sub bidang lomba. Terus di sheet link info ini ada rekaman-rekaman hasil sosialisasi kemarin. Pokoknya info-info gitulah, info-info mengenai nanti buku pedoman juga akan kami taruh di sini, rekaman hasil sosialisasi gitu, rekaman hasil acara-acara apa gitu yang diadakan oleh PKM Center itu nanti ditaruh di sini biar teman-teman itu nggak ketinggalan info begitu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, mohon teman-teman yang sudah hadir itu coba presensi dulu ya, di scan dulu barcode-nya. Aku tunggu ya.
berapa menit ya, Shift? 2 menit bisa, Mas. Oke, 2 menit. Tunggu 2 menit ya, teman-teman. Itu nanti di situ bisa juga apa ya? Kalau ada masukan ke PKM Center-nya itu bisa disampaikan juga ya. Oke, sambil nunggu presensi ya, teman-teman yang udah presensi boleh nih kalau ada yang mau nanya-nanya mengenai lomba ini berdasarkan itu yang tadi saya paparkan, boleh. Saya Kak mau bertanya. Oke, boleh Mas. Jadi kan di sini Kak, saya sudah punya tim. Divisi Oke, yang saya ikuti kan pemrograman ya. Nah, karena di sini belum ada dosen pendamping dan katanya boleh cari sendiri ya. Itu kalau misal cari sendiri berarti kita harus kontak dulu ke dosennya gitu langsung atau gimana ya? Terus kalau misal divisi saya kan pemrograman berarti harus cari yang bidangnya sama kan ya? All Pro atau DTP begitu atau oh iya, gimana? iya, 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 iya dong Mas. Kan pemrograman nggak apa ya? Pemrograman itu teknis banget ya. Jadi kita harus nyari dosen tuh yang seperti tadi kayak yang memang dia tuh spesialisnya di coding seperti Alpro gitu kan, seperti DDP gitu. Nah, untuk cara mengontaknya ya iya bisa begitu tadi Mas, bisa langsung aja Masnya mengontak atau mungkin nanti kalau sudah sampai di kampus nanti Masnya itu one on one aja sama dosennya, Pak. Saya Pak atau Bu, saya boleh nggak menjadikan Bapak atau Ibu itu sebagai dosen pembimbing dari tim saya untuk mengikuti lomba gelatik ini, itu bisa bisa juga lewat chat. Ya, kalau Masnya mau menghubungi sendiri boleh. Kalau misal udah apa ya, udah mentok banget nih nggak dapat-dapat, nah itu nanti dikasih tahu aja ke PKM Center, nanti kami usahakan begitu. Gitu, Mas. Oke, ya, ya. Terima kasih. Ya, ada lagi? Saya boleh tanya lagi nggak, Kak? Oh iya, boleh. Oh ya kan tadi ada beberapa sesi ya. Salah satunya ada sesi seleksi internal. Nah, kalau misal seleksi internal itu berarti nanti di masing-masing divisi itu nanti diseleksi gitu. Kalau misal nanti dicek ya kan, udah kira-kira udah siap atau belum. Nanti kalau misal ya, misal Mhm. belum siap itu nanti gimana? Nanti gak jadi ikut kah atau gimana? Gini Mas, jadi sebenarnya ya di sini ntar. Nah, di sub-sub bidang lomba ini itu kan dari pihak penyelenggara sananya, pihak penyelenggara pusat itu dikasih kuota masing-masing kampus itu berapa. Makanya dilakukanlah seleksi internal gitu Mas. Jadi kalau misal eh, apa misal nih di bidang Masnya tadi pemrograman ya. Ya. Misal pemrograman ini di kuota kita tuh dari kampus UAD cuma kita boleh mendaftar sebanyak 5 tim. Nah, ternyata
ya udah ternyata emang yang daftar di WAD itu emang cuma 5 tim, jadi kita mungkin akan memberangkatkan semua gitu. Tapi kalau misal yang daftar ternyata ada banyak banget ya, misal ada 10 tim, tapi ternyata kuota yang disediakan cuma 5. Nah itu nanti kita akan adakan seleksi internal untuk memilih gitu, memilih sesuai kuota saja gitu Mas. Oh, jadi kalau jumlah timnya di bawah kuota berarti otomatis ikut gitu langsung Ya, atau gitu. Oh, mungkin seperti itu. Coba sebentar. Kalau dari Mbak Syivana mungkin bisa menambahkan. Oke, iya Mas, saya izin menambahkan ya. Untuk seleksi internal nanti kemungkinan adalah kita mengikuti kuota dulu. Kalau lebih dari kuota itu baru diseleksi internal. Kalau kurang dari kuota atau pas kuotanya kemungkinan bisa lolos semua. Tapi diusahakan tetap mengupayakan karyanya yang terbaik ya Mas, walaupun nanti lolos semua gitu. Karena setelah itu kan kita nggak cuma akan bersaing dengan tim-tim kampus ya, tapi juga tim-tim dari luar kampus begitu. Ya, jadi dipersiapkan lah Mas ya sebaik mungkin karena lawan-lawan kita itu lumayan hebat juga sebenarnya. Jadi kita sebisa mungkin Masnya juga kalau nanti pilih dosen pembimbing yang memang Masnya itu srek gitu Mas. Memang dosennya itu enak gitu kalau ngajar dan Mas juga bisa mengerti kalau beliau yang menjelaskan gitu loh. Jadi biar oh, hasilnya juga maksimal gitu Mas. oke, oke, siap Kak. Terima kasih. Oke. Ini udah absen semua belum ya? Ya udah. Ini udah absen semua ya. Saya anggap sudah absen semua. Oke, kalau begitu dari saya seperti itu. Oke, sekarang saya kembalikan ke Mbak Shivana. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Faisal Khairullah selaku perwakilan dari PKM Center. Sebelum kita masuk ke acara inti ya teman-teman, saya izin mengingatkan lagi, izin reminder untuk para peserta yang hadir agar dapat mengisi barcode yang tadi sudah ditampilkan oleh Mas Faisal di PPT atau link presensi yang kami kirimkan ke kolom komentar. Oke, teman-teman apakah sudah bisa diakses dan sudah mengisi? Sudah. Oke, oke sudah. Kalau masih mengisi atau sambil proses nggak apa-apa. Jika sudah, teman-teman memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, para narasumber kita akan berbagi pengalaman dan wawasan seputar lomba gemastik yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus perjalanannya sampai menjadi finalis gemastik. Untuk narasumber kita nanti, itu yang pertama ada Mas Irsyadul Ibad, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Hilda Isnaini, dan yang terakhir ditutup dengan sharing session dari Mas Ahmad Fadli Rismanda. Baik, kepada Mas Mbak narasumber, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, kita masuk kepada narasumber yang pertama terlebih dahulu ya. Untuk Mas Irsyadul Ibad, selaku finalis Gemastik 2022 di bidang Kota Cerdas, kepada Mas Irsyadul Ibad, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, cek suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Oke. Sebelumnya terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PKM Center yang sudah mengundang saya untuk sharing-sharing tentang perlombaan gemastik 15 yang pernah saya ikuti. Mungkin dari teman-teman sekalian saya perkenalan dulu ya. Saya Irsyadul Ibad, saya dari
Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Yang insya Allah semester ini terakhir, insya Allah. Nah, mungkin di sini saya nggak mau menggurui dan lain-lain. Kita di sini sharing-sharing aja, santai teman-teman. Biar nggak monoton gitu. Saya juga nggak menyiapkan PPT dan lain-lain. Jadi kita di sini sharing-sharing aja untuk mungkin untuk persiapan kita untuk menjalankan untuk mengikuti perlombaan kreatif ini. Mungkin kalau sebelumnya saya mulai dari mungkin dari pengalaman saya ya. Ini langsung aja dalam intinya aja ya teman-teman semua. Iya, Mas. Intinya, oke. Mungkin dari perjalanan saya untuk kreatif, jujur dari gimnastik ini perlombaan dikti pertama saya gitu. Nah, jadi nggak tahu apa-apa, dibilang nggak tahu apa-apa, terus gaptek dan lain-lain, mungkin bisa jadi kayak gitu. Soalnya itu pengoperasian Zoom pertama saya, pengoperasian dan lain-lain, itu pertama kali saya ikut perlombaan ini. Saya jadi ilmu yang dapat saya peroleh banyak banget di sini, pengetahuan lah apa, itu intinya. Terus motivasi awal saya untuk mengikuti perlombaan gimnastik ini pertama sih hanya iseng aja, ingin coba-coba. Itu saya di semester 3 ya, di semester 3 itu masih unyu-unyu lah, ya masih sibuk-sibuknya, masih banyak kuliah dan lain-lain. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah saya bertemu dengan dosen yang luar biasa menurut saya, luar biasa banget, yaitu Pak Arsad, itu dari Teknik Elektro. Itu yang menawari saya untuk ikut ajang ini gimnastik gitu. Jadi saya didukung penuh oleh beliau gitu. Alhamdulillah gitu. Terus untuk tantangan-tantangan selama saya mengikuti perlombaan gimnastik itu, tantangan saya yaitu mungkin pertama karena saya itu adalah perlombaan pertama kali, jadi banyak miss miss antara perlombaan yang biasanya kan berbeda gitu sama yang didikti gitu. Karena yang didikti itu lebih sistematik gitu, lebih sistematik kayak harus ngupload buat akun dan lain-lain, itu jangan terlupa gitu. Itu karena kalau dari perlombaan dikti itu sangat sistematik gitu. Itu terus untuk kendala, tantangan dan lain-lain mungkin terasanya nanti ketika kita udah finalis. Ketika kita udah finalis itu sangat terasanya, karena tuntutan kita ketika udah finalis itu banyak gitu, ada laporan akhir dan lain-lain, terus progres alatnya, prototipenya, terus dan lain-lain itu tertuntut. Mungkin tapi kalau untuk pendaftaran awal dan lain-lain itu pembuatan akun itu harus dimaksimalin, terus pembuatan proposal dan lain-lain itu karyanya kayak gimana itu harus dimaksimalin, itu aja untuk dijelasin di isinya. Terus mungkin teman-teman ini semua dari semester berapa sih, semester berapa? Dari jurusan apa aja juga? Elektro ada elektro, Mafikoh ya. Ini ada teman saya juga Mafikoh. Mafikoh, tes Mafikoh. Wih. Iya, Mas. Oke. Terus Mas Narsi dari program studi apa, Mas? Siapa tuh saya? Ya, dari program studi apa? Oh, dari informatika. Oh, Ya. mantap. Terus yang lain dari Infor juga? Ada dari TP, Tepang? Di luar teknik, di luar FTI? Oh, oke. Mungkin kalau gimnastik ini akan lebih dominan ke teknik ya, tapi tidak menutup kemungkinan di luar teknik juga bisa. Mungkin untuk teman-teman saya kemarin yang tim saya itu ada saya sendiri, terus ada teman saya dari Elektro, Mas Eko, terus sama satunya Mbak
Mbak Nada dari fisika. Nah, itu pertama untuk tantangannya nantinya itu ketika kita udah menjadi finalis. Nah, itu kerja sama tim itu sangat diperlukan di situ. Gitu. Apa namanya, kalau kendala saya kemarin juga ya karena kita dulunya pas memilih tim itu ya sekedarnya yang penting ada timnya, dan ketika pemilihan tim itu nggak seketat kayak yang di PKM dan lain-lain, makanya kita hanya yang penting ada orangnya gitu. Jadi nantinya, tapi saran saya untuk teman-teman yang mau memulai untuk mencoba ini ya, kalau bisa teman-teman yang sudah sefrekuensi gitu. Karena nantinya ketika udah finalis dan lain-lain yang hilang dan lain-lain kan jadi berapi juga di kitanya, masalah di kitanya gitu. Apalagi tanggung jawab di ketua, jadi agak susah nanti gitu. Terus untuk gambaran lomba finalis, untuk finalis kemarin itu jujur saya ucapkan terima kasih banyak sih kepada teman-teman dari PKM yang sudah support banget kepada kita semua. Sebenarnya ketika kita masuk finalis, teman-teman itu nantinya akan simulasi bagaimana sih presentasi yang bagus, yang baik, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa dimentalkan dan lain-lain gitu. Jadi nantinya dari teman-teman PKM akan mensupport kalian gitu. Nah, terus karena saya di sini di bidang kota cerdas ya, kota cerdas itu ya intinya bagaimana kalian berinovasi dari sebuah masalah yang itu nantinya kalian bisa mempresentasikan untuk kota gitu. Kayak masalah banjir itu kan lingkup kota, terus kecanggihan-kecanggihan yang lainnya yang bersifat kota gitu, apa ya, kecerdasan kota gitu. Terus untuk gambarnya mungkin teman-teman bisa lihat juaranya di Gemastik 15 itu dominan di kota cerdas itu dari teman-teman ITS. ITS itu 1, 2, 3 dari ITS semua. Terus yang satunya dari yang harapan 4 itu di Ponegoro nggak salah. Nah, jadi mungkin kalian bisa menambah motivasi diri lah. Sekarang karena baru memulai nggak apa-apa. Tapi tunjukkan kalau benar-benar OAD itu bisa gitu. Bisa bersaing dengan mereka-mereka yang kampus-kampus gajah-gajah gitu. Jadi setelah saya masuk finalis itu motivasi baru terbangun ketika kita melihat dari teman-teman finalis itu dari kampus negeri, dari Universitas Gajah Mada, dari lain-lain itu, terus kita itu merasa wah kita bisa bersaing ya bersama mereka-mereka gitu. Ternyata kampus-kampus yang pernah menolak kita bisa mencoba dengan mereka gitu. Jadi teman-teman pede aja, jangan alma mater kita pede. Kalau juara alhamdulillah, kalau tidak ya itu pengalaman berharga buat kita gitu. Terus karya-karya untuk yang mungkin teman-teman di sini udah ada rencana untuk divisi yang mau diambil gitu, boleh sharing-sharing nggak apa-apa, monggo. Kalau saya kebetulan dari kota cerdas itu smart city. Kalau dari saya sendiri kemarin mengambil judul yaitu smart brick, yaitu karena adanya kecelakaan lalu lintas yang itu beruntun dikarenakan pengereman mendadak gitu dan lain-lain. Jadi saya mengambil topik itu untuk saya terapkan di Gemastik gitu. Itu untuk saing-saingannya sebenarnya cukup berat di bidang
ini TIK itu cukup berat dari teman-teman ITS dan lain-lain cukup berat. Kalau saya amati dari teman-teman kemarin itu bukan bagaimana alat kita itu berjalan dengan baik, tidak bisa diukur dari situ aja. Tapi bagaimana kita menciptakan inovasi yang mana itu tidak terbelakang banget gitu. Misal kalau sekarang dari elektro mungkin kalau dari Infor cuma pakai Arduino mungkin itu tidak bakal juara gitu. Karena yang saya lihat-lihat itu mereka tidak bagus banget amat, prototipenya juga nggak bagus-bagus amat, tapi dia menggunakan sistem yang terbaru gitu, kayak kecanggihan perbuatan AI, terus mini PC dan lain-lain itu yang mereka gunakan. Jadi ketika kita menggunakan, saya amati mereka juga wah-wah gitu, kayak prototip mereka itu di udah diuji itu jauh-jauh hari, udah dibuat jauh-jauh hari. Mungkin bisa jadi malah itu penelitian dosennya juga itu biasanya malah kayak gitu. Jadi karena kita itu enggak disokong dana ya dari dikti kayak PKM dan lain-lain. Jadi kita kalau finalis itu kemarin saya bisa mengajukan proposal ke WAD gitu untuk membuat prototipe yang kita inginkan itu. Hmm, apalagi ya? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dan lain-lain. Untuk tips dan trik sukses kompetisi ini susah ya. Soalnya saya juga pertama-tama hanya mau ikut aja, mau coba-coba. Tapi ya karena coba-coba itu jadi merasa terpacu gitu loh untuk mengikuti perlombaan-perlombaan lainnya gitu. Jadi itu dampaknya itu yang saya dapatkan dampaknya. Tapi untuk tips dan triknya untuk bisa sampai finalis itu ya mengikuti arahan dari teman-teman dari PKM itu udah paling benar. Ya, teman-teman ketika diminta untuk presentasi dan lain-lain untuk mengumpulkan judul dan lain-lain, monggo dipersiapkan dengan baik itu. Terus untuk proposal, penulisan dan lain-lain mungkin bisa diajukan dengan mungkin teman-teman PKM juga sangat support, nantinya bakal sangat support gitu untuk kalian bisa maju ke finalis. Semoga aja ada yang lolos ke finalis itu. Tapi saya itu kemarin pas ketika bimbingan dengan dosen, dengan mentor saya, itu kata gini, dia juga alumni WAD, juga pernah juga berkompetisi, masuk podium juga pernah. Jadi dia bilang gini, jangan sombong, minta doa orang tua itu paling penting. Jadi minta doa orang tua ketika mau upload proposal, mau nulis apapun, terus mau ketika lolos dan mau presentasi, jangan lupa untuk meminta restu orang tua, itu paling penting. Itu sih motivasi yang saya dapat dari mentor saya dulu. Mungkin terus yang terakhir itu dampak. Untuk dampak yang pertama udah pasti pengalaman ya, dampak kepada saya pengalaman. Jadi ketika saya di semester 3 itu hanya ikut gimnastik dan itu memacu adrenalin saya untuk bisa berkompetisi dengan kampus-kampus gajah gitu. Jadi saya mengikuti banyak perlombaan-perlombaan lainnya seperti PKM, P2MB dan lain-lain yang itu disupport langsung oleh teman-teman PKM gitu. Jadi tenang saja, teman-teman PKM di sini sangat baik-baik gitu. Terus mungkin untuk pembagian waktu dan lain-lain itu mungkin nanti kalian juga bakal merasakan sendiri bagaimana bisa membagi waktu kalian, karena ketika nantinya kalian dinyatakan sebagai finalis gitu, lolos finalis, maka beban-beban itu akan terasa gitu,
ketika kalian harus mengejar prototipe belum jadi, tapi laporan akhir udah harus jadi, terus keluaran HKI dan lain-lain harus ada, terus video perkembangan belum ada dan lain-lain. Jadi itu amat terasa gitu, karena kita juga dikasih waktu itu sangat-sangat sebentar dari pengumuman finalis hingga nanti presentasi prototipe itu sangat sebentar gitu. Jadi bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau ada kalau ada riset-riset yang sudah ada ya malah bagus malahan. Jadi ketika di proposal itu udah mana ya? Udah pasti gitu, udah apa namanya ya? Ya itulah kayaknya ya. Itu. Mungkin itu dari saya. Apa ada pertanyaan dan lain-lain? Kita santai aja, Mas dan Mbak semuanya. Mungkin cukup dari saya, Mbak. Itu aja. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin nanti bisa ditambahin sama Mbak Hilda. Ini juga angkatan saya, finalis angkatan saya dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Irsyadul Ibad. Untuk teman-teman, mungkin yang ingin ada pertanyaan, itu bisa dituliskan di kolom komentar ya, atau nanti ditanyakan saat sesi tanya-jawab. Oke, teman-teman bisa ditangkap ya tadi dari pengalamannya Mas Irsyadul Ibad, dari yang coba-coba, kemudian akhirnya baru muncul motivasi ketika masuk finalis, terus ternyata privilege atau apa ya, kayak hal-hal yang dipelajari itu bisa banyak ya Mas, dari cara dari presentasi, dari pembelajaran presentasi, terus habis itu motivasi ternyata aku bisa loh berjuang atau bersaing dengan kampus-kampus gajah-gajah, dan sebenarnya UAD ini nggak perlu terlalu minder lah. Insya Allah kita tetap masih bisa asalkan kita itu ada kemauan dan ada kemauan ada kemauan dari kita gitu, dan semangat dari kita gitu. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Kita masuk ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Hilda Isnaini, di mana Mbak Hilda Isnaini ini juga menjadi finalis Gemastik tahun 2022 bersama Mas Irsyadul Ibad juga di tahun yang sama, tapi di bidang yang berbeda, yaitu di bidang pengembangan bisnis dan TIK. Baik, kepada Mbak Hilda Isnaini, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sivana atas waktunya. Saya juga berterima kasih sekali nih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini, dan juga teman-teman panitia yang sudah mengadakan acara yang luar biasa ini. Gitu ya, saya juga senang banget nanti bisa membersamai teman-teman untuk sharing dan juga berbagi pengalaman nih, cerita seputar dengan Gemastik ya, walaupun tadi juga sudah diceritakan di spill ya oleh Mas Irsyad. Sebenarnya ini secara inian juga baru ngeh gitu ya. Ini kita memang seangkatan gitu dulu ya. Cuman memang karena beda bidang, jadi tidak berkomunikasi secara langsung ya Mas Irsyad ya waktu itu. Jadi karena memang keterbatasan waktu, benar yang dikatakan Mas Ibad aja ya, mungkin biar lebih mudah. Dikatakan oleh Mas Ibad tadi, dari begitu kita lolos final, nah dari waktu final hingga nanti untuk tahap presentasinya itu tuh memang sangat singkat, jadi kita sangat hektik sekali gitu. Jadi memang tidak berkomunikasi gitu sih. Nanti buat teman-teman yang mau nanya-nanya juga langsung aja di kolom komentar ya. Kita tuh sharing aja, dan kita juga masih belajar ya. Nanti bisa dijawab ya, kita jawab. Kalau nggak bisa ya nanti bisa didiskusikan lebih lanjut mungkin dengan dari tim PKM gitu ya, biasa tahu solusinya gitu. Mungkin kalau diawali dari perjalanan menuju finalis dari tim saya, ini cukup berbeda ya dengan Mas Irsyad, Mas Ibad, Mas Irsyad aja ya, biar gampang, aduh. Nah ya, kalau di saya ini awal mengikuti kompetisi ini karena diajak oleh kaprodi saya,
namanya Buning ya, pembimbing ya, akhirnya jadi pembimbing kami. Nah kebetulan kalau beliau itu memang sudah ada ide sehingga kami tinggal riset, mengimplementasikan dan juga mengembangkan idenya gitu. Jadi ya udah lebih ke ya udah diminta untuk ikut lomba itu ya. Dulu juga tim-timnya ada beberapa mahasiswa lain gitu ya yang ya udah kita dikumpulkan nih siapa yang mau ikut gitu. Kebetulan dulu ada berlima. Nah tapi ternyata idenya cuma satu dan sedangkan untuk kelompok itu kan 3 ya, dibutuhkan untuk 3 orang sehingga yang bisa didaftarkan namanya itu memang hanya 3 orang. Kemudian akhirnya dipilihlah waktu itu saya, kemudian Nora Pita juga salah satu mahasiswa alumni ya, sekarang alumni sistem informasi. Kemudian ada salah satu mahasiswa teknik industri waktu itu kita jadi kolaborasi ya, tidak hanya satu prodi saja ya, seperti yang timnya Mas Irisat juga. Nah, 2 orang yang tadi sisa itu menjadi tim support, jadi mereka ikut tapi menyiapkan untuk bagian prototipenya gitu. Jadi kita tetap berkolaborasi untuk menyiapkan semuanya. Nah, kita karena udah perintah Kaprodi ya, maksudnya kayak ya udah didaftarin, ya udah kita ikut aja apa boleh buat. Kemudian kita mengerjakan bersama, kemudian kita pelajari dan juga kita riset nih, kita bimbingan rutin, kemudian kami juga mengambil data ya, kalau di kami ini kan based on data-data gitu ya, data-data konkret, kami kalau di kami ini kami juga ada wawancara nih dengan security ataupun satpam. Mungkin saya juga menjelaskan dikit dulu nih untuk karyanya kami, itu judulnya Sentil ya, memang kayaknya agak gimana, tapi itu singkatan Sistem Monitor Tamu Wajib Lapor. Jadi itu adalah sistem untuk mencatat tamu yang akan menginap ya, ataupun yang datang di salah satu perumahan gitu ya. Kalau kemarin kita konteksnya memang perumahan terlebih dahulu yang notabene akan ada pendataan terlebih dahulu gitu di satpam ataupun di pintu masuknya di perumahan tersebut. Nah, kemudian di aplikasi itu nanti rencananya kalau di kami ini kemarin terintegrasi dengan data DPO yang ada di kepolisian gitu. Jadi nanti bisa teridentifikasi dari tamu yang akan datang itu apakah dia DPO atau bukan gitu. Jika memang ya kan tentunya akan ada tindak lanjut gitu. Kemudian akan ada notifikasi nih ketika nanti dari tamunya ini sudah lebih melampaui batas waktu yang tadi diinputkan. Semisal mau nginep 1 hari, nah itu udah hari kedua kok belum pulang gitu. Nanti akan ada alertnya itu nanti di sisi security ataupun dari di tamu juga gitu. Ataupun di tuan rumahnya gitu. Kemudian nanti akan ada tombol emergency, jadi nanti di tombol emergency itu ketika ditekan nanti semua yang menginstal aplikasi itu akan bergetar HP-nya dan akan menunjukkan di mana nih lokasi kejadian ataupun yang menekan tombol darurat tersebut gitu. Ya gambarannya seperti itu ya, kalau untuk karya kami memang sebenarnya tidak terlalu kompleks ya, maksudnya nggak yang nguluk-nguluk seperti apa gitu, tidak. Kemudian kami rancang bersama-sama nih, kita lawan badai, hujan, angin. Enggak ya, maksudnya kita bersama-sama bersama tim kami untuk membuat versi terbaik kami akhirnya, walaupun berawal dari ya udah diminta tadi ya, bisa dikatakan ya dipaksa gitu ya. Akhirnya kita submit. Dan pada suatu hari tibalah pengumuman bahwa untuk yang gemastik itu ternyata kita lolos final. Terus tim kami tuh kayak malah shock ya, kayak loh kok lolos gitu, kok lolos. Terus malah kayak gimana ini kok malah lolos. Maksudnya tuh kayak karena kita kemarin udah cukup hektik, maksudnya hektik sebelum final itu juga udah lumayan ya, kayak kita ngerasa intens banget nih karena bener-bener dibimbing kan kayak gimana nih progresnya gitu-gitu. Terus pas udah submit rasanya lega gitu kan, udah selesai gitu. Terus ternyata malah lolos gitu. Jadi kita cukup shock, tapi ya juga cukup ada rasa bangga ya di situ karena kalau di Gemastik yang bidang pengembangan bisnis ini kebetulan dari UGM juga nggak ada yang lolos, jadi kayak wah lumayan banget gitu kan, UAD bertengger di bersama beberapa kampus negeri lainnya gitu.
Itu sih sebenarnya ada sedikit yang kayak tercengang gitu, wah alhamdulillah gitu. Ya akhirnya karena sudah terlanjur masuk final itu tadi, kami akhirnya ada ini ya, kalau dulu sebenarnya kalau dari tim kami tuh ini ya, ada dari PKM kayaknya belum nggak sih Mbak atau gimana? Aku juga ini ya, baru tahu nih kalau misal dari Mas Irsadu itu juga ada yang sebelumnya berkaitan dengan PKM gitu. Kalau di saya ini memang sebelumnya itu bersama dengan pembimbing kami, Buning itu, kemudian langsung nanti dengan tim Bimawa waktu itu. Jadi waktu itu mungkin dari Mas Ilyas juga mendapat sih kalau untuk yang menjadi fasilitator, jadi fasilitator difasilitasi ya waktu itu untuk di bagian kita latihan pitching, latihan presentasi dan juga tanya jawab gitu ya terkait dengan karya kita dan juga apa ya disiapkan juga nih disupport untuk bikin poster karena memang waktu itu sangat mepet sekali ya jadi dikasih fasilitas untuk dibuatkan posternya gitu benar-benar disupport dari Bimawa waktu itu ya dari Bimawa kemudian ya sudah kita submit dan presentasi gitu. Kalau dari tantangan ataupun rintangan dari tim kami sebenarnya nggak ada yang signifikan seperti apa gitu ya, karena alhamdulillah semuanya lancar karena dari tim kami alhamdulillah juga kompak ya, kayak semuanya tahu nih tugas masing-masing gitu, kayak bagian ini ya udah fokus bagian ini seperti itu dan kita ada kendala kita tanya ke pembimbing juga solve juga jadi ya udah alhamdulillah gitu. Ya, kalau kendalanya yang cukup berarti kendalanya malah justru pas presentasi jadi kita tanya jawabnya itu memang tidak ada beberapa yang kita nggak bisa jawab karena memang itu ranah bisnis ya kita kan memang posisinya masih sangat awam ya terhadap bisnis apalagi bisnis TIK nih kayak kita belum tahu monetize ataupun perhitungan ketika nanti kayak misal tenaga ahli dibayar berapa, kemudian nanti mendapatkan berapa gitu. Kita memang tidak terlalu paham bisa dikatakan seperti itu. Jadi ya sudah, tapi kita tetap berusaha ya untuk menjawab semaksimal mungkin sebisa kita gitu. Jadi ya kalau di kami tantangannya mungkin itu ya terkait dengan tanya jawab itu tadi. Mungkin juga karena dari kami juga tidak benar-benar mempelajari nih bagaimana nih sebenarnya bisnisnya, kemudian riset ya sebenarnya dari sisi bisnisnya sih yang paling ditekankan karena kalau di kami ini kan pengembangan bisnis TIK gitu. Jadi benar-benar dari bisnisnya itu tuh menghasilkan berapa duit gitu. Nah itu mungkin juga jadi salah satu faktor kenapa mungkin kita juga nggak lolos dari finalis ini karena setelah dari pertanyaan beberapa yang juri memang ya ini dari sentil ini duitnya dari mana gitu kan. Kalau ini kan kalau dari kami itu kemarin ya dari subscription itu, tapi kan ternyata untuk kedepannya potensinya tuh memang sangat rendah. Tentu itu menjadi nilai yang sangat minus sekali ya, mengurangi banyak penilaian karena yang utamanya adalah untuk penilaian bisnis pendapatannya gitu seperti apa. Jadi itu yang sangat ditekankan ketika nanti ikut pengembangan bisnis ataupun bisnis plan ini gitu. Mungkin itu kalau untuk yang perjalanannya. Kemudian kalau untuk gambaran lomba ya, tadi kalau untuk karya saya juga udah saya ceritakan sedikit. Kemudian kalau untuk karya yang menurut saya juga menarik nih dari tim lain, itu ada karyanya adalah menghitung benih udang di tambak itu menggunakan sistem kecerdasan buatan ya, nanti menggunakan image processing. Jadi nanti dari udangnya itu ditaruh di kotak, nanti difoto. Nah nanti di foto itu nanti di image processing itu kemudian nanti akan langsung terlihat gitu loh jumlahnya 300 sekian gitu misal. Nah itu dalam hitungan waktu 2 detik saja, sedangkan kalau manual itu dia harus dihitung menggunakan centong ya. Itu centong itu biasanya 10-10 ataupun 20-20 gitu. Tentu itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Jadi dengan adanya teknologi yang dibuat oleh karya mahasiswa itu dari Politeknik Negeri Surabaya ya waktu itu memang sangat membantu ya, impact-nya lumayan terasa gitu. Nah dan
keunggulan mereka juga, mereka itu benar yang kata Mas Isya tadi, memang sudah diimplementasikan ya, beberapa kadang udah implementasikan atau bahkan mungkin dari disimulasikan terlebih dahulu. Jadi mereka sudah benar-benar praktik, udangnya udah benar-benar diukur, aplikasinya udah digunakan, benar bisa, dan bisa digunakan oleh mungkin salah satu tambak udang yang menggunakan tersebut. Jadi sudah terimplementasi, bukan hanya apa ya istilahnya tulisan-tulisan aja gitu. Dan mereka sudah bisa menghitung nih ketika nanti sewanya berapa menggunakan aplikasi itu, subscription-nya berapa, kemudian potensi ke depannya dapat duitnya berapa gitu, mereka sudah pada tahu. Jadi memang lebih apa ya, mereka sudah lebih detail dan sudah lebih dulu untuk hal tersebut gitu. Kalau di kami ini kan benar-benar ya hari itu ada lomba ya udah benar-benar mulai dari situ gitu. Itu mungkin juga jadi catatan apa ya penting ataupun tips-tips itu tadi. Nah, ini kalau aku karena orangnya suka runtut ya, jadi maaf kalau juga terlalu formal. Jadi ya kayak udah terkotak-kotak nih, nanti aku bakal nyampein ini gitu. Padahal tadi kalau didengerin ya lebih enak, kayak punya Mas Isep tadi ya, tadi kayak orangnya tuh lebih santai gitu. Tapi kalau aku tuh nggak harus kayak ya udah ini, nah habis ini, habis ini gitu. Jadi biar terstruktur aja gitu. Kemudian mungkin langsung ke tips and trick. Jadi mungkin nanti juga waktunya akan singkat ya saya ngomongnya. Biar nanti apa ya di waktu yang singkat ini juga tetap bisa memberikan manfaat ya sedikit walaupun sedikit ya. Kemudian untuk tips and trick-nya adalah tips and trick untuk sukses dalam kompetisi. Nah, ini mungkin saya menyampaikan dari kacamata lomba bisnis plan ya. Jadi menurut analisa saya ya, itu juga analisa saya dari pengalaman saya gitu ya, karena dari tim kami juga tidak menang gitu. Cuman kita melihat dari beberapa kompetitor lain gitu-gitu ya. Ada 3 hal yang menurut saya itu cukup penting ya untuk di lomba bisnis plan ini. Jadi yang pertama itu adalah kita itu harus mengangkat isu yang atau masalah yang krusial yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi saat ini apa gitu yang sedang apa memang dihadapi gitu. Nah, itu biasanya masalah-masalah masyarakat itu bisa dilihat juga di namanya SDGs ya. Mungkin kalau dari tim PKM sudah sangat familiar dengan hal tersebut karena itu adalah apa ya Sustainable Development Goals ataupun pembangunan berkelanjutan. Jadi di situ udah ada data-datanya nih kayak mungkin dari pangan permasalahannya apa atau mungkin dari sosial permasalahannya apa. Nanti bisa dilihat jadi di search aja SDGs nanti SDGs-nya Indonesia gitu karena kan ada dunia juga dan itu nanti di Indonesia di search aja nanti bisa dilihat kalian bisa melihat di situ kira-kira apa gitu atau tidak usah ke sana dulu gitu ya lihat aja di sekitaran kalian gitu di sekitaran kalian kira-kira ada isu apa nih yang memang apa sedang hangat atau memang sangat krusial ya membutuhkan solusi secepatnya. Contoh saja mungkin kalau di Jogja ini kan saat ini krisis sampah ya bisa dikatakan seperti itu krisis sampah. Nah mungkin kalian juga bisa berangkat dari isu-isu tersebut gitu. Apalagi sampah sebenarnya kalau kita melihat di seluruh Indonesia pun sebenarnya akan memang menjadi masalah gitu ya. Cuman karena apa ya kita belum lihat aja nih dari mana yang parah-parahnya gitu. Cuman ya kalau mengikuti Pandawara Group ya mungkin itu juga di beberapa tempat itu kan memang sangat parah sekali ya sampahnya. Tentu hal tersebut kan memang membutuhkan solusi yang benar-benar nyata ya. Jadi tidak hanya apa ya mungkin regulasi ya walaupun itu juga mendukung ya, tetapi kita nih sebagai mahasiswa yang tentunya pengen bisa menjadi apa ya garda terdepan nih untuk solusi-solusi tersebut gitu. Jadi menciptakan mungkin sistem atau mungkin dari pengelolaan sampahnya itu sendiri. Itu jadi yang pertama untuk mengangkat isu ataupun permasalahan yang krusial gitu. Itu akan menjadi poin yang menurut saya akan dipertimbangkan gitu. Kemudian yang kedua adalah sudah disimulasikan terlebih dahulu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ketika nanti mungkin kalian juga tidak harus langsung ikut lomba. Jadi mungkin dari ide kalian seperti apa sedikit-sedikit kalian wujudkan, kemudian
riset nih dengan seperti apa, karena memang kadang sesuatu hal yang besar itu kan dari yang kecil dulu ya, awal-awalnya dari sini. Nah, kalau memang berjodoh, kebetulan ada kompetisi, kemudian ya udah jadi alhamdulillah gitu. Kalau memang enggak, nanti sangat bisa sekali nih berkonsultasi dengan ataupun apa ya, sharing dengan dosen nih, Pak, Bu, saya tuh punya ini nih ide kayak gini-gini, menurut Bapak gimana gitu. Nah, kadang juga dari ide itu tuh ditanyain nih sama dosen kayak, oh ini nih kayak gini-gini. Nah, atau mungkin kalau ide itu udah banyak yang buat kayak gitu. Jadi bisa juga nih buat komunikasi, nggak apa-apa. Dosen sebenarnya sangat senang nih ketika ada mahasiswa yang proaktif ya, dia sadar mengetahui lingkungan sekitar seperti apa gitu-gitu. Jadi kalian simulasikan terlebih dahulu, sudah dipraktekkan di mungkin lingkup yang skalanya kecil terlebih dahulu nih, kayak semisal kalian mengangkat isu sampah, nah kalian mengangkat secara spesifik terlebih dahulu di kelurahan mana ya, kalau di UAD mungkin Banguntapan ya, kelurahan Banguntapan, di situ mungkin kalian bagaimana nih mau diolah seperti apa, atau mungkin kalau mau lebih lingkupnya lebih kecil lagi, satu padukuhan gitu ya, itu nanti bisa. Nah, nanti dengan hasil seperti itu, tentunya nanti kan juga kalian akan menemukan nih masalah juga yang sebenarnya terjadi. Intinya kalian benar-benar sudah simulasikan sehingga kalian paham betul gitu terkait dengan apa yang akan kalian buat seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kalau di bisnis plan ini kan memang ya tadi ya saya sampaikan harus menghasilkan uang gitu. Jadi ya memang harus menghasilkan uang yang dibuat gitu. Jadi kalian harus tahu ya, ataupun menghitung nih potensi pendapatannya nanti sebesar apa gitu. Kayak misal di setiap user nanti misal membayar 500.000 per bulan, kemudian nanti bagaimana marketingnya, kemudian potensinya berapa, itu memang di bisnisnya emang harus diperhitungkan seperti itu. Jadi ketika nanti kalian udah implementasikan ataupun simulasikan, kalian pasti tahu, bisa menghitung ya. Dari skala kecil kalian udah bisa menghitung, ketika skala besar kalian pun juga akan bisa menghitung gitu. Jadi memang harus menghasilkan uang kalau di bisnis plan ini gitu. Mungkin juga ini udah langsung ke yang nggak terakhir ya, mungkin udah di agak-agak akhir gitu ya, di dampak dan juga manfaat nih ketika nanti kalian mengikuti kompetisi gitu. Nah, kalau mungkin ya kalian sebenarnya udah tahu ya, kayak jadi lebih berani dan lain-lain, banyak ya tentunya. Nah, saya mungkin akan meringkas untuk 4 poin. Untuk yang poin yang pertama adalah nggak usah jauh-jauh kemana-mana, itu pasti dari diri kalian sendiri. Jadi kalian yang pertama udah menang atas diri kalian sendiri. Yang pertama kenapa? Karena kalian udah menang rasa malas kalian, kemudian sudah berani mencoba, sudah berani melangkah satu langkah dari kalian yang sebelumnya. Kayak udah menjadi versi terbaik lah ya, dari langkah kecilnya dengan kalian yang sebelumnya, versi diri kalian yang sebelumnya. Kemudian juga kalian akan belajar untuk menyelesaikan apa yang kalian udah mulai gitu. Jadi sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang berani dimulai dan berani diselesaikan gitu ya. Jadi tuntas, tidak ada yang setengah-setengah gitu. Terus yang kedua ini adalah masih di diri kalian sendiri ya. Menurut saya sih kalau ini lebih ke diri sendiri ya, itu meningkatkan kemampuan problem solving. Jadi kalian akan ini akan sangat berguna di segala lini kehidupan ya, namanya problem solving. Dari hal-hal kecil, gimana lah tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kalian inginkan gitu. Nah, gimana kalian mengatasi hal tersebut, tidak malah mungkin murung atau menyalahkan keadaan, atau tidak mencari solusinya, menyalahkan lingkungan atau seperti apa gitu. Jadi kalau ketika nanti kalian berkompetisi, tentunya kan kalian dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, cepat dan juga tepat gitu. Jadi hal ini sangat berguna untuk diri kalian sendiri dan juga nanti di dunia kerja gitu. Di dunia kerja ya udah nggak mau tahu, pokoknya yang terjadi saat itu ya gimana kamu solve-nya gitu. Nggak kayak misal kita kan, karena kalau di mahasiswa memang kadang
seperti ini masih bisa nanya nih ke pembimbing atau mungkin gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita kerja ya udah itu tanggung jawab yang udah dikasihkan ke kamu ya itu harus kamu selesaikan gitu. Bagaimanapun caranya itu nggak mau tahu gitu. Jadi nanti kalian udah bisa nih menghadapi sebuah tantangan dan kalian udah tahu nih langkahnya kemana dan akan apa gitu. Jadi udah biasa berpikir untuk ke depan lebih terstruktur, kayak ini harus ngapain ketika aku kayak gini, oh ya udah aku gini aja deh, nggak usah nggak usah terpaku pada masalah, tetapi kita harus memikirkan solusi gitu. Kemudian yang ketiga ini menurut saya juga ini akan meningkatkan rasa percaya diri ya. Jadi semakin kita sering berkompetisi nanti tentunya kita akan semakin percaya diri untuk menyampaikan ide, terus kemudian berargumen, dan juga untuk mengambil keputusan gitu. Jadi mengambil keputusan itu juga sangat penting loh, karena kayak kalau kita diem aja, ya udah itu diambil sama orang lain gitu. Kalau yang paling penting juga biasanya ini ya terkait dengan peluang-peluang yang ada gitu kan, kayak kalau kita mikir terus gitu ya udah itu diambil orang lain gitu. Tapi kalau kita memutuskan untuk segera, oh ya udah aku ambil aja gitu. Masalah menang atau kalah ya udah nanti aja, yang penting sudah berani mengambil keputusan gitu. Itu salah satunya ya, jadi lebih percaya diri, karena apalagi dengan lomba-lomba seperti ini ya kita akan bertemu dengan banyak kompetitor, kemudian dewan juri, sehingga bagaimana kita menampilkan diri kita menjadi yang paling baik ya, versi diri kita gitu. Tentu itu sangat baik untuk kedepannya gitu. Kemudian yang terakhir ini itu nanti kita akan dengan kita berkompetisi ini akan belajar menerima kegagalan ya, dan juga mempunyai jiwa yang grow mindset. Karena menerima kegagalan juga ini menurut saya juga perlu belajar gitu ya, menerima kegagalan ini istilahnya memang kita kalau ketika kita lomba gitu ya kan nggak selamanya menang gitu, ada kalanya hal-hal itu tuh nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah itu tuh bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut gitu. Kalau kita sering ikut lomba gitu kan kayak oh ya udahlah bagian ini karena memang kemarin belum siap gitu kan, ya udah bagian ini kita persiapkan lagi gitu. Atau ya udah lumayan terbiasa nih dengan rasa-rasa kecewa itu, tapi kan kita tetap harus mengkoreksi diri salahnya di mana, kemudian mana yang harus aku perbaiki gitu. Jadi berusaha terus-menerus meningkatkan ataupun memperbaiki hal yang kecil-kecil itu sehingga nanti menemukan titik terbaik dari versi kita ataupun titik terbaik nanti menciptakan karya yang terbaik gitu sih. Kalau untuk impact dan juga manfaat ya dari ketika ikut kompetisi gitu. Mungkin itu sih kalau untuk dari aku juga. Mungkin kalau motivasinya sedikit juga nih, tadi juga benar banget yang dikatakan oleh Mbak Syifa atau Mas Irsata tadi, kalau sama jangan minder gitu loh kampus kita UAD atau yang gimana itu swasta enggak gitu. Apalagi zaman sekarang ya, menurut saya semua orang itu tuh berpotensi gitu. Dan UAD itu kan juga kalian tahu ya banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih. Kalian harus patengin ya dari PKM atau mungkin dari Info UAD, Klik UAD. Itu kan banyak banget ya dari tim-tim kita itu menang gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan juga kita juga kayak gitu bisa aja gitu. Cuman memang ketika nanti ini ya kita memang harus effortnya harus gede gitu. Jadi orang-orang yang menang itu kan juga sama ya, mereka mungkin nggak tidur gitu ya, walaupun itu mungkin nggak bagian cuma istilahnya mereka bekerja keras gitu ya, misal nggak tidur, kemudian mereka dibela-belain pulang-pulang sore, ngelembur gitu demi mendapatkan atau menghasilkan karya yang memang terbaik mereka gitu. Ya sama, kalau kita mau hasilnya yang sama, ya tentu kita harus melakukan cara yang sama juga yang dilakukan sama mereka gitu ya. Kalau misal kita rebahan, masa mau hasilnya yang bagus gitu kan, juga itu sangat kontradiktif ya, nggak sesuai gitu. Jadi ya sadar dirinya lebih ke situ sih. Kalau untuk ininya ya, effort yang mereka lakukan apa, ya udah kita ikuti juga yang kayak gitunya gitu. Kalau yang minder-minder itu udah dikesampingkan, itu hal yang negatif gitu ya. Kita harus manifestasi hal-hal yang positif sehingga nanti bisa terwujud
Gitu sih. Udah nih Mbak, ini karena aku juga udah lumayan gerah. Kayaknya juga beberapa peserta ini udah panas ya mendengar suara aku ini di bulan Ramadan ini. Mungkin ini dari beberapa peserta ini ada yang dari sistem informasi nggak nih? Atau ini, jangan-jangan ketiduran nih Mbak Siva nih, orang-orang ya. Apalagi nih jam-jam krusial banget nih, 11:30. Iya bener. Iya, Puasa-puasa siang-siang ngantuk ya Mbak? betul. Aduh, ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti semoga di sela-sela rebahannya itu masih ada hal yang bisa diambil ya, sedikit manfaatnya. Kita kan juga apa ya, ya berpositif gitu. Gitu sih Mbak Siva, mungkin bisa dilanjutkan ya nanti ke narasumber berikutnya Mas Ahmad gitu. Terima kasih Mbak Siva. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Hilda Isnaini untuk pemaparan sharing-sharingnya ya hari ini. Tadi saya nangkep di bagian trik-triknya dan manfaat yang Mbak Hilda bagikan. Dari trik-triknya ya teman-teman, mungkin tadi bisa kita tangkap untuk yang lombanya bagian membuat karya, itu dari yang pertama adalah kita ngelihat dulu nih masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kita peka dulu lah intinya. Kan kita kan dari kampus ya, dari kampus belajar dan bisa digunakan lomba ini sebagai penerapan dari apa yang kita pelajari di kelas gitu. Jadi kita nggak cuma teori-teori aja, tapi diterapkan di lomba dengan cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu ya, yang dari Mbak Hilda sampaikan tadi. Nah kemudian untuk tips selanjutnya adalah dengan mengaplikasikan ya Mbak, atau gimana tadi, menerapkan karya kita. Iya, mensimulasikan karya kita untuk diterapkan untuk benar-benar sudah diterapkan, dan kemudian untuk yang bisnis TIK tadi sebisa mungkin harus menghasilkan ya Mbak ya? Iya, betul. Kalau di bisnis kan karena orientasinya uang ya, jadi ya bisnis yang kamu buat mana uangnya gitu. Iya. Oke. Nah, itu dia. Teman-teman bisa digunakan ya tips-tips dari Mbak Hilda tadi, dan semoga ini bisa menjadi pemantik semangat kita untuk lebih lebih siap menjalani lika-liku perjalanan berjuang menjadi peserta Gelatik 2025 ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Karena sudah mau masuki zuhur juga, kita masuk ke narasumber kita yang ketiga, yaitu, nah ini nih, narasumber kita yang terakhir itu narasumber kita yang masih fresh-freshnya, karena beliau adalah finalis Gelatik 2020, finalis Gemastik 2024 di bidang aplikasi permainan. Oke, langsung saja kepada Mas Ahmad Fadli Rismanda, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada sharing session kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman PKM Center yang telah memfasilitasi kegiatan sharing session ini. Nggak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan, karena juga saya bingung apa yang mau disampaikan, karena kan di sini kita masih sama-sama belajar, dan juga gimana ya bilangnya ya, saya juga bakalan ikut lagi nih di Gemastik atau Gelatik di tahun ini, dikarenakan saya masih penasaran karena kemarin saya belum menang gitu. Jadi saya tuh orangnya sangat suka berkompetisi. Jadi kalau kemarin tuh kalah, saya tuh berpikir apa yang kurang dari saya gitu. Dan alhasil saya menahan skripsi saya belum mengerjakan skripsi saya karena saya ingin mengikuti lagi lomba Gelatik ini gitu di tahun ini gitu. Kalau untuk angkatan, saya angkatan 21, sama juga kayak Mas Irsyad tadi ya, angkatan 21 juga. Nah, mungkin langsung saja masuk mengenai perjalanan saya menuju final Gemastik kemarin, yang dimana saya itu mengikutinya di semester 6 gitu, yang dimana lagi di semester sibuk-sibuknya kalau di prodi informatika. Mulai dari adanya Metopen, mulai dari adanya seminar magang, mulai dari adanya KKN dan lain sebagainya, itu tuh saya sempatkan waktu untuk mengikuti lomba ini, dikarenakan kemarin itu saya bingung untuk
mencari judul skripsi saya, dan alhasil saya menemui dosen pembimbing saya kan, itu dengan Bapak Bambang Robiin, dan Bapak Bambang Robiin itu menyampaikan bahwa gimana kalau biar lebih mudah untuk made open-nya kalian ikut lomba aja. Jadi mengikuti lomba sekaligus made open kalian selesai gitu, proposal kalian selesai gitu. Dan alhasil saya berpikir bahwa wah bisa nih, saya berpikir kayak harus ikut nih karena dapat dua privilege lah bahasanya tuh, dapat untuk proposal, dapat juga untuk lomba gitu. Dan alhasil saya mengikuti lomba, yang dimana saya mengikuti lomba itu saya mencari tim yang sebelumnya itu saya mengikuti studi independen di tempat yang sama. Saya mengikuti MBKM dulu di Infinite Learning di Batam. Nah itu tuh ada dari teman-teman informatika WAD juga yang mengikuti gitu. Nah alhasil saya udah dapat nih nomor-nomornya, atau saya hubungin gimana bisa nggak mau ikut di pagelaran lomba gemastik ini gitu. Dan alhasil mereka menerima gitu. Nah waktu itu kurang lebih tuh pekerjaannya tuh lumayan banyak ya, mulai dari nyusun harus ada luarannya, terus harus ada posternya, harus ada videonya, belum lagi kendala-kendala saat kita membuat produk kita gitu. Itu tuh lumayan menekan mental banget ya, ngelatih mental banget, belum lagi disembari kan dengan mengerjakan proposal dan lain-lain sebagainya lah. Nah itu tuh kalian harus jago-jago atau menghandle waktu itu dengan baik gitu. Karena kalau misalnya kalian malas-malasan, uring-uringan untuk mengerjakan produknya, takutnya hasil yang didapat tuh nggak maksimal. Sebenarnya hasil yang kami dapatkan kemarin itu belum maksimal juga, dikarenakan ya kebanyakan praktikum masih 5, terus mengikuti kegiatan lain dan sebagainya. Jadi alhasil tuh belum 100% lah. Yang dimana kemarin tuh waktu di Gemastik tahun lalu itu, atau Gelatik tahun ini namanya Gelatik, itu tuh terdapat dua babak. Yang pertama itu babak penyisian sebelum ke final. Nah babak penyisian ini tuh kurang lebih tuh produk yang kalian buat. Kalau misalnya kalian di bagian memang kayak pengembangan aplikasi game, terus kayak kota cerdas dan lain sebagainya, itu perlu menyiapkan produknya gitu. Kalau kemarin saya tuh di game itu menyiapkan produk yang kurang lebih hampir 80 atau 90% udah siap gitu, atau sudah bisa didemokan atau dimainkan gitu. Nah kemarin itu saya tuh membuat game Grocery Rush, yang dimana game untuk melatih sorting memory. Si player itu tuh mendapatkan quest dari nenek yang bertujuan untuk membeli suatu barang oleh nenek. Jadi game itu tuh membeli barang oleh nenek dari rumah ke toko dengan perjalanan yang harus melewati jalan-jalanan gitu, yang ada mobil. Nah nanti fokusnya pemain atau player itu terganggu oleh mobil-mobil yang lewat ini gitu. Belum lagi nanti ada kereta api yang lewat, terus ada lagi jembatan yang naik turun dan lain sebagainya gitu. Nah itu kemarin untuk produk yang kami buat. Sebenarnya kemarin itu tuh produk itu tuh udah bagus sih kalau menurut aku pribadi, dikarenakan cuman kurang fitur-fiturnya aja. Jadi kalau misalnya di tahun ini tuh kalian tuh harus lebih mempertimbangkan, kalau misalnya di bidang kalian tuh kalian ngambil game atau lain sebagainya itu yang memang menghasilkan produk, itu tuh kayak fitur-fiturnya tuh atau ya tampilan-tampilannya tuh dibuat seestetik mungkin dan sebagus mungkin, karena itu tuh masuk kriteria penilaian gitu. Nah dan ketika kalian presentasi atau kalian ke final nantinya, kalau ke final itu tuh presentasi dan lain sebagainya, itu tuh sebenarnya nggak dinilai dengan dewan juri kalau dari aku pribadi kemarin, karena disampaikan dengan dewan juri di final itu udah kayak ya udah, itu tuh kita tuh cuman ngepresentasikan produk apa yang telah kita buat gitu. Cuman kemarin kami tetap berusaha maksimal waktu di final, walaupun kemarin tuh mungkin ya kalau dari pandangan saya pribadi itu ngelihat, saya kan membuat game di Android kan, terus saya memfasilitasi tiga HP Android untuk dibagikan ke dewan juri waktu di dalam ruangan itu. Nah dewan juri udah mencoba game yang telah kami buat, dan respon itu lumayan menarik kata dia itu. Cuman ada satu dewan juri yang kemarin
dari bagian apa ya, industri game yang khususnya itu dari Agati, kalau kalian tahu itu perusahaan itu ada di Bandung. Nah itu tuh dia mungkin ya kurang bisa dalam memainkan game yang telah kami buat itu, dan alhasil dia tuh kayak mukanya tuh gak agak gimana gitu kan, jadi kayak kami berpikir wah ini kayaknya nggak bisa menang nih ini. Dan ternyata waktu di terakhir kami presentasi, mereka Dewan Juri menyampaikan bahwa waktu kalian sebelum presentasi atau kalian sudah mensubmit waktu kalian ingin menuju ke final itu tuh udah ada juara-juaranya dibilang dengan Dewan Juri tersebut gitu. Dan hasil menurut pandanganku ya kemarin tuh juara satu waktu di aku tuh kebanyakan dari UI sama ITB gitu. Nah tahun lalu juga waktu itu yang juara satu itu ITB, juara 2 UI, juara 3 UI, dan juara harapan itu dari UB gitu. Nah yang agak kami sayangkan itu waktu itu produk yang dihasilkan dari juara 3 menurut saya pribadi, menurut kami dan teman-teman tim itu tuh masih kurang dari produk yang telah kami buat gitu. Jadi tuh kriteria seperti apa yang harus dicapai gitu. Dan setelah kami beda-beda lagi itu tuh sepertinya dari mulai fitur-fiturnya banyak, walaupun estetik dalam pengerjaan produknya itu kurang, tapi kalau fitur-fiturnya banyak itu juga dipertimbangkan gitu. Terus dipertimbangkan juga dengan 7 SDGs ya kalau tahun lalu. Mungkin tahun ini nggak tahu ya. Kalau tahun lalu itu ada 7 SDGs, ada 7 tema yang kalau misalnya kalian membuat produk itu yang harus dipertimbangkan. Yang pertama tuh ada tanpa kemiskinan, 2 ada tanpa kelaparan, yang ketiga ada kehidupan sehat dan sejahtera, terus yang keempat ada pendidikan berkualitas, terus yang kelima ada kesetaraan gender. Mungkin kalian bisa search aja nanti di Google 7 SDGs. Nah itu tuh yang memang harus meliputi tema-tema yang ada di dalamnya untuk membuat suatu produk tersebut gitu. Nah kemarin kami tuh ngambil produk tentang apa ya, industri inovasi dan infrastruktur sama berkurangnya kesenjangan. Nah kemarin tuh kayak gitu yang kami ambil. Cuman dikarenakan temanya itu masih game itu produknya itu masih melenceng dari tema yang diharapkan, alhasil Dewan Juri itu banyak mempertanyakan terkait itu gitu. Nah kalau misalnya terkait kayak animasi, divisi pemrograman kemarin tuh, kalau di pemrograman ya setahu saya tuh ada juga kemarin yang sempat saya ikut ya, atau saya tahu karena kan satu dosen pembimbing kemarin Bapak Bambang Robiin. Nah itu dia melakukan pemanasannya itu tuh hamin seminggu sebelum pemanasan itu berlangsung gitu. Jadi pemanasan yang dilakukan dengan dosen pembimbing di lab informatika khususnya itu. Nah itu mereka melakukan pemanasan mulai dari soal-soal di tahun lalu itu udah ada. Nah itu tuh nanti dicoba dikerjakan gitu. Nah jadi waktu kemarin di finalnya itu tuh kalian tuh udah ngelatih nge-from kode atau codingan yang harus disiapkan mulai dari kemarin tuh kebanyakan ya menggunakan bahasa C++ sih kemarin tuh untuk pemrograman ya, karena udah ada tuh kalau misalnya besok kalian mencari dosen pembimbing, nah itu tuh Pak Bambang tuh dia tuh udah ada soal dari tahun lalu Gelatik ini tuh. Nah dia tuh udah banyak lah. Jadi sebelum pemanasan yang dilakukan dengan Dewan Juri ini, Pak Bambang tuh udah memberikan soal-soal di tahun lalu untuk melatih untuk kita melakukan pemrograman itu gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Terus gambaran tips dan trik ya. Kalau tips dan trik tuh ya seperti yang tadi saya bilang, ya kalian tekun-tekun aja, jangan sampai malas-malasan, harus semangat terus, ya belajar terus. Apa yang kurang dilengkapi dan lain sebagainya itu tuh harus, karena kami kemarin tuh waktu satu tim itu 3 orang itu kami saling melengkapi, yang dimana ini dua orang nih bagian yang memang mengerjakan produk, dan 1 orangnya menghandle kayak haki terus proposal dan lain sebagainya lah gitu. Dan kemarin juga terima kasih untuk
Bimawa juga yang telah membantu, teman PKM juga yang telah membantu dalam proses pembuatan poster, dikarenakan kami kemarin udah nggak ke-handle gitu, karena banyak banget tugas-tugas lah yang harus diselesaikan, mulai dari kemarin pusingnya KKN. Soalnya kemarin tuh saya nerima bukti bahwa tim kami ini lolos itu tuh waktu KKN gitu. Jadi kaget banget, belum lagi nyusul laporan KKN dan lain sebagainya, belum lagi nanti ngebuat proposal baru dan lain sebagainya gitu. Nah, aku nggak tahu ya kalau di bagian divisi lain. Divisi aku tuh kemarin tuh waktu di babak penyisian itu, kalau misal dia lolos, dinyatakan lolos ke final, itu nanti kalian ngerombak lagi mulai dari proposalnya, mulai dari produk dan lain sebagainya, itu tuh dirombak lagi hingga menghasilkan yang terbaik atau 100% gitu, dijaga 100%. Karena Dewan Juri itu kebanyakan tuh menilai itu bukan dari presentasi kalian waktu di final nanti, mulai dari kalian mensubmit produk kalian gitu. Cuman kalau untuk pemrograman itu tuh dia mulai dari banyaknya soal yang dijawab gitu. Kalau Wadi kemarin dari berapa peserta gitu tuh masih jauh banget, mungkin masih di angka 90-an deh, 90 ya, peringkat ke 90 dan lain sebagainya gitulah. Karena kemarin tuh masih kurangnya ya, masih dikit peminat di bagian pemrograman gitu. Kalau bagian lain tuh udah lumayan banyak, kayak web gitu-gitu udah banyak. Kalau yang di game kemarin cuman kami sendiri gitu. Cuma kami sendiri ya, alhamdulillah lolos gitu. Nah, harapannya di tahun ini untuk teman-teman yang ingin mengikuti Gelatik, ya harapannya bisa lah kalian semua nih lolos gitu, agar besok waktu pergi kita bareng-bareng naik bus Wadi, jangan kayak kami kemarin. Soalnya waktu kami kemarin tuh satu tim doang, jadi kayak wah ini gimana ini. Sebenarnya kami tuh nggak down mental dan lain sebagainya. Kami senang banget gitu, karena kemarin kami kebetulan waktu di babak pengumuman juara itu, kami tuh duduk di depan UGM gitu kan. Nah kami tuh padahal tuh udah pede banget, wah ini bisa nih kami menang gitu. Oh ternyata tuh enggak gitu. Cuman kami nggak ada kayak merasa berkecil hati karena kami bukan dari kayak kampus-kampus raksasa gitu loh. Karena kami kayak kami ke sana, nah itu tuh membuka pola pikir kami gitu, bahwa ternyata gini loh, mereka belajar tuh kampus-kampus gede itu kayak mulai UGM, UI, ITB itu kayak gini. Karena mereka tuh kayak ya real, kayak apalagi tuh yang juara tahun ke tahun itu ITS itu dia mempersiapkan itu udah dari jauh-jauh hari banget, dari bulan-bulan yang lalu gitu. Udah lama banget itu, dan mereka itu ya wajar kalau misalnya mereka bisa mencapai juara gitu. Karena kan mereka tuh udah mulai dari ini dengar kata Gemastik tuh udah setahun mau lomba itu mereka udah mulai menyiapkan gitu. Dan alhasil kemarin kan ada desas-desus ya. Saya kan masih ada di grup Gemastik tahun lalu. Tapi ini masih belum bisa dikatakan ya, bisa dipastikan ya. Saya tuh kemarin dapat kabaran bahwa desas-desusnya itu Gelatik di tahun ini tuh katanya dibatalkan. Cuman saya masih belum tahu, karena ada di salah satu dosen di universitas telah menyampaikan bahwa dibatalkan gitu. Cuman saya pribadi gak menurunkan ekspektasi saya untuk mengerjakan produk yang saya buat gitu. Karena saya ya dengan teman-teman saya kemarin dan dosen pembimbing saya udah ada ide yang dimana itu ya membuat game yang ya harapannya bisa menghasilkan juara lah di tahun ini gitu teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa ditanyakan aja. Kalau nggak ada, saya akhiri. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Syifana. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ahmad Fadli Rismanda atas pemaparannya. Itu bisa dicontoh ya teman-teman, tadi yang mungkin semangatnya Mas Fadli ya, dari yang dulu ikut masuk finalis, habis itu belum rezekinya, tapi kayak aduh masih penasaran nih, jiwa-jiwa kompetisinya keluar gitu loh. Terus akhirnya apa sih yang kurang dari aku, terus akhirnya bisa ikut lagi. Sama tadi ya yang saya tangkap itu bagian sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Dari yang mengerjakan metopen sekalian untuk mengerjakan dimasukkan ke dalam lomba. Nah, itu mungkin bisa teman-teman pikirkan juga, bisa teman-teman jadikan motivasi. Untuk yang tadi ya sama saya yang terakhir itu,
untuk desas-desus bagian gelatik dibatalkan atau masih ada? Semoga saja enggak ya, karena kemarin waktu BPTI itu, waktu yang tadi disampaikan oleh Mas Faisal juga, itu ada tulisan udah ada timeline-nya untuk lomba gelatik ini. Tapi apakah dibatalkan atau tidak, kami belum bisa memastikan juga. Mungkin jaga-jaga untuk teman-teman, misalkan ini nggak bisa dipegang benar-benar, mungkin sekalian teman-teman itu membuat karya yang bisa diterapkan untuk nggak cuman untuk di gelatik ini. Jadi misalkan untuk proposal pembuatan, misalkan ada yang ikut esai, sekalian membuat karya dan nanti itu bisa diikutkan ke lomba-lomba yang lain juga gitu. Tapi persiapannya mulai dari gelatik ini, atau mungkin teman-teman yang ikut bisnis plan nanti bisa diikutkan ke lomba yang lainnya, atau sekalian nih kayak Mas Fadli tadi untuk pengerjaan proposal metopen gitu ya, atau untuk skripsi juga teman-teman. Jadi kayak sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Oke, makasih kepada ketiga narasumber kita pada pagi hari ini, menjelang siang, udah masuk siang ya, ini bukan pagi lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada ketiga narasumber kita. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kepada Mbak Azza, bisa Mbak Indana Azza. Dipersilahkan. Terima kasih, izin bertanya, menurut Mas, Mbak pemateri pada sharing season kali ini, berdasarkan pengalaman bersaing dengan kampus-kampus lain, apa sih kesalahan atau hal spesifik yang perlu diperbaiki supaya kedepannya kita punya peluang untuk bersaing head-to-head sama univ-univ besar lainnya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Indana Azza atas pertanyaannya. Apa sih yang bisa kita pelajari supaya kita bisa bersaing ya dengan kampus-kampus gajah-gajah? Untuk siapa dulu yang ingin menjawab? Mungkin Mas Irsyad dulu? Atau Mbak Hilda? Atau Mas Fadli? Ya mungkin dari saya dulu ya, nanti bisa dilanjutkan ke Mas Fadli nih yang masih fresh, kayaknya juga jiwa kompetisinya nih juga lumayan membara, kayak ikut terbakar juga nih Mas Fadli. Mungkin kalau dari saya ini ya penyiapan produknya itu tadi, balik lagi ke situ kalau di bagian bisnis plan itu tadi. Jadi lebih ke disiapkan aja nih benar-benar produk yang mau diinikan tuh sudah disimulasikan. Kalau di aku tadi yang menekankan sudah disimulasikan, sudah ada produknya, sudah bisa dihitungkan ini benar-benar berapa, atau bahkan dia sudah dari di lembaga itu dia udah menghasilkan duit gitu, menghasilkan uang gitu, walaupun mungkin dari 500.000 dulu atau berapa gitu. Kalau di aku tuh di situnya sih dipersiapkan sekali produknya gitu. Dan kalau untuk presentasi atau apa itu kan kayak masih bisa dilatih ya, kayak kita masih bisa latihan di beberapa hari gitu. Tapi kalau misal produk itu tadi itu nggak bisa instan, benar kata Mas Fadli tadi, kita harus siapkan ya, prepare gitu. Karena mereka itu kan memang kebanyakan tuh udah riset sebelum-sebelumnya atau bahkan udah terimplementasi gitu, kebanyakan yang mereka udah menang. Makanya mereka ketika ditanyain dewan juri ataupun ditanyain dewan juri itu tadi, mereka udah bisa sangat siap sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena mereka udah ngalamin, udah diimplementkan, udah tahu apa nih ketika dicoba ini ternyata kok error ini atau apa, mereka udah terbiasa dengan penanganan problem solvingnya itulah. Itu sih kalau dari aku. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Fadli atau Mas Irsyad nih, silahkan. Oke, izin jawab. Kalau dari aku pribadi, mungkin untuk Mbaknya sendiri, Mbak yang bertanya itu ngambilnya di bidang apa ya Mbak? Untuk lombanya? Belum sih Mas, belum ada rencana. Oh, belum ada rencana.
Kalau aku pribadi mungkin ya kalau misalnya mungkin ngambil di yang memang ada hasil atau ada produk yang memang diharuskan adanya produk, nah itu tuh harus dipersiapkan, harus disesuaikan juga dengan tema yang ada itu produknya agar ya maksimal lah hasil yang diharapkan gitu. Sama ya kalau dari aku ya tekniknya itu dari tahun lalu tuh sepertinya memang kalau misalnya kayak produk yang dihasilkan itu tuh ya tampilannya harus bagus, terus idenya itu harus cemerlang banget, sama idenya itu yang memang belum ada di pasaran lah, khususnya di pasaran kayak kami kan game kemarin kan ide game kami itu masih belum ada gitu. Nah kemarin tuh udah cukup bagus, cuman game yang kami tawarkan itu fiturnya itu masih kurang banyak. Nah menurut saya pribadi itu kemarin tuh ya memang yang juara satu kemarin itu tuh menawarkan fitur yang banyak dan game yang dihasilkan itu tuh masih belum ada di pasaran gitu. Alhasil mereka ya pantas sih menyandang juara satu gitu. Nah dari saya pribadi bisa menyimpulkan seperti itu gitu. Nah maka dari itu kami kemarin sebelum mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti lomba game Gelatik ini tuh kami udah memikirkan gitu apa yang game bisa dibuat fiturnya banyak, cuman masih belum ada di pasaran gitu. Nah kami tuh kemarin berpikiran membuat game babi ngepet gitu. Nah ya jadi nanti ya tunggu aja nanti untuk produknya itu ya seperti apa ya, nanti bisa di search aja nanti gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Irsyad, apakah ada tanggapan? Untuk pertanyaan pertama ini. Oke, belum ada. Baik, kalau belum ada, terima kasih kepada Mas Fadli dan Mbak Hilda atas jawabannya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang kedua ya, Mas Mbak. Untuk pertanyaan kedua ini ada di kolom chat dari Aldi Firdaus. Permisi Kak, mau tanya itu, kalau boleh tahu hal yang harus kami persiapkan untuk lomba apa saja ya, soalnya saya tadi telat masuk. Nah, untuk bisnis plan ini saya benar-benar mulai dari nol. Apakah saya sudah harus ada plan-plannya tersebut baru dibahas ketika ada dospem atau sudah harus ada dulu? Nah, itu proposalnya gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, sebelumnya ya, untuk Mas atau Mbak ya, ini kayaknya Mas ya, Mas Aldi Firdaus. Untuk yang tadi, dan untuk teman-teman yang lain juga, untuk yang mungkin yang tadi terlambat join, insya Allah nanti akan ada rekamannya dan akan kami kirimkan ke saluran Gelatik. Jadi untuk yang tertinggal, mungkin yang dari awal tadi banget, itu bisa melihat di rekaman Google Meet ini. Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya mungkin kepada Mbak Hilda ya, ini pertanyaannya, bisnis plan. Bisa memberikan jawabannya, Mbak? Oke, sebelumnya ini tadi sebentar. Nah, dari Mas Aldi Firdaus ini udah ada idenya atau belum nih? Maksudnya idenya apa gitu udah jelas atau baru mau pengen ikut yang bisnis plan gitu? Baru mau ikut, Kak. Oh ya, jadi kayak minatnya di bisnis plan gitu ya? Iya, benar, Kak. Ini dari prodi apa nih, Mas Aldi? Gimana, Kak? Dari prodi apa? Informatika, Kak. Oh, informatika, oke. Nanti kalau memang pengen gitu ya, mungkin bisa nih spill ke salah satu dosen yang menurut Aldi ini nyaman. Aldi merasa nyaman untuk ngobrol dengan beliau gitu ya. Nanti ditanyain aja nih Pak, saya pengen ada lomba bisnis plan nih, kira-kira ada ide nggak gitu. Itu bisa dengan seperti itu. Atau mungkin dari sekarang juga bisa
melihat ya tadi lingkungan sekitar kira-kira apa yang isu yang saat ini sedang hype, kemudian bisa diambil sebagai ide dan bisa di riset kecil dulu nih gitu kan, dari ide itu tuh kira-kira gimana sih gitu. Jadi hal tersebut juga ketika nanti kamu udah riset itu sebenarnya juga menjadi lebih baik juga sih itu ketika nanti kamu mau ketemu sama dosen. Jadi udah ada modal juga sih. Nah, siapa tahu dosen juga udah punya ide gitu. Tapi saran aku sih tadi mungkin pakai yang kedua aja ya. Jadi kamu lihat dulu kira-kira idenya apa yang akan kamu bangun di sekitar sini dulu aja. Mungkin dari sekitaran kampus atau mungkin dari rumah kamu, di lingkungan kamu ada apa atau di mana gitu. Kalian nanti bisa sih, biasanya ide tuh ketemu tidak terduga gitu. Nah nanti kalau udah ada itu kamu riset sedikit terkait hal tersebut, nanti riset kemudian ini mau buat ini, rencananya mau diginiin gitu. Nah itu baru nanti disampaikan ke dosennya gitu. Jadi nanti siapa tahu dosennya mau ngasih rekomendasi atau mungkin oh ya itu bagus seperti ini, atau mungkin karena itu udah ada tapi udah banyak. Nah, kalau mau nih saya ada ide ini gitu. Jadi buat bahan untuk spill ke dosen gitu, speak gitu. Jadi seenggaknya nanti juga ke notice nih. Oh, itu kemarin si Aldi nanya minta ide. Suatu saat ada bisa ke Aldi gitu sih. Paling kalau aku tipsnya gitu. Gimana nih Mas Aldi? Udah cukup jelas atau masih bingung dengan yang saya sampaikan nih Mas? Atau kendalanya saat ini apa nih? Udah sih Kak. Belum ketemu dosen yang pas juga sih. Ya itu mungkin bisa dimulai dari ini aja ya, nyari kira-kira ide yang akan diangkat tuh apa. Jadi nanti kalau misalnya udah ada ide yang akan diangkat, sambil nyari nanti dosen yang pas gitu ya menurut Aldi, nah disampaikan idenya seperti apa. Nah mungkin nanti juga dari dosen itu bisa juga nih menyarankan kalau misal kebetulan bidangnya nggak sesuai atau gimana dengan dosen tersebut, akan menyarankan nih, nanti dengan Pak ini aja, nanti saya yang bilang atau gimana. Gitu. Jadi tidak usah takut ya untuk memulai gitu. Apalagi melihat semangatnya tadi ya, kalau dari Mas Ahmad, Mas Irsyad yang luar biasa sekali gitu ya. Harusnya dari teman-teman termotivasi untuk jalan ke sana ataupun ikutlah ke sana gitu. Gitu sih Mas Aldi. Ada yang mau ditanyain lain nggak tadi dari penjelasan aku? Atau mungkin ada hal lain yang jadi kendala? Udah Kak, cukup. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mbak Hilda atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar untuk pertanyaannya. Oke, sepertinya belum ada ya teman-teman. Oke, karena sudah tidak ada lagi, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah bertahan dari awal acara sampai akhir ini atas antusias teman-teman yang bisa hadir dalam agenda sharing session kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi kita, marilah kita abadikan momen kita terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mulai open cam untuk melakukan sesi dokumentasi. Mbak Mafiko, terus Tri Haji, Mbak Azza, Mas Aldi Firdaus, dan teman-teman yang lain mungkin bisa open cam terlebih dahulu, karena kita akan melakukan dokumentasi.
Kita tunggu sampai jam 12.00 ya teman-teman, berarti 5 menit. Mungkin untuk yang perempuan bisa prepare pakai kerudungnya dulu. Kita kasih waktu 5 menit untuk persiapan dokumentasi. Ini berarti masih ini ya, pada dedek-dedek gemes semua ya, angkatannya. Angkatan berapa aja Kemarin, yang bisa absen? Ya masih kalau semester 2 kemarin, ini. kemarin saya lihat tuh ada yang angkatan 23, 22, 24 juga ada. Iya, rata-rata 23, 22, 24, Mbak. Ya, oke, jadi masih ada gemes-gemes banget ya. Iya, masih semangat-semangatnya. Ini Mumpung belum merasa tua nih KKN. di sini melihat teman-teman. Tapi keren banget sih. Pada mau apa ya, ngupgrade diri. Pokoknya harus terus gitu. Iya, betul. Kalau yang game itu kemarin juga ini ya Mas, apa namanya, sendiri atau kelompok nih Mas Ahmad, Mas Fadli? Kelompok Mbak, 3 Kelompok. orang. Keren loh. Semoga besok ini ya, saya mau bilang babi ngepet membawa berkah tuh kayaknya gimana gitu ya. Tapi semoga babi ngepet bisa membawamu. Jadi kurang lebih itu nanti si babi ngepetnya ini ngambil uang dari pejabat-pejabat yang korup di itu dibagikan ke masyarakat memang membutuhkan gitu. Ya, itulah. Lanjutkan mas. Lanjutkan, Mas. Betul. Itu sangat isu ya, sangat hype. Sekarang lagi hype banget ya, karena Betul. Liga korupsinya sedang panas-panasnya, Kak. Ngalahin panasnya sekarang ya. Astagfirullahaladzim, bener-bener. Ini mana nih Mbak Mafikoh? Baru ada rak-rak bukunya, mungkin masih ada di balik rak itu. Kalau kemarin juga ke UB ya Mas, atau di mana Mas? Kalau pas kemarin offline-nya? Tahun lalu kemarin tuh di UNES. Kami tuh berharap nggak jauh dikit kan, cuman dapetnya di Semarang, ya udahlah mau gimana. Katanya kalau tahun ini nggak tahu ya, tahun ini tuh di Jakarta ya katanya. Mungkin bisa di UI kali ya, atau di nggak tahu. Ya, bisa jadi sih. Atau di IPB mungkin. Nah ini. IPB kemarin Mbak, LIDM. Kenapa? LIDM kemarin di IPB. Ini Mbak Syifa ini juga ikut nggak nih? Kak, Belum boleh tahu, tanya? Mbak. Bentar Kak, Ya. buat Kak Hilda. Oh, iya. Ini kalau boleh tahu kemarin itu judulnya apa ya Kak kalau kakaknya? Sentil namanya, Sistem Monitor Tamu Wajib Lapor. Sebenarnya tuh rekaman-rekaman itu masih, kalau mau melihat ya ide-ide dari bisnis plan yang udah ada banget itu di YouTube, di Gemastik. Bentar ya, aku carikan. Sebenarnya itu di situ juga ada aku, cuman sebenarnya itu nggak bagus juga presentasi itu. Aku kasih ini ya alamat YouTube-nya. Itu ada ini aja, Gemastik. Gemastik 2022 gitu. Ada itu dibikin pengembangan TIK. Nanti di situ lengkap.
Oh ya, ini sudah saya kirimkan ya via kolom komentar, nanti kalau mau dilihat-lihat di situ. Jadi biar tahu gimana presentasi, ditanya-tanyainnya sama Dewan Juri seperti apa. Itu jadi gambaran. Iya, silakan nih Mbak Siva, saya kembalikan waktunya. Oh iya. Oke, makasih ya Mbak Hilda untuk linknya. Mungkin teman-teman bisa mengakses juga ya untuk tambahan-tambahan referensi teman-teman untuk persiapan gelatik ini. Oke, teman-teman udah masuk jam 12, kita mulai sesi dokumentasinya ya. Yang pertama kita foto formal dulu. Nah, nanti saya akan menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita pose sama-sama. Apa ya? Huruf G. Huruf G. Gimana sih? Gini. Nah, huruf G itu caranya C ditambah C, terus digabungin, terus jempol yang bawah ditekuk. Nah, oke. Sudah? Mbak. Ada kesulitan? Oke. Nah, kita foto ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, pose bebas. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber dan teman-teman yang sudah antusias mengikuti agenda sharing session ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk perjalanan teman-teman ke depannya. Saya, Shivana, selaku pembawa acara dan kami dari PKM Center pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Mbak. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Izin belakang.